Stop jadi pemaaf, balaskan dendam dari setiap perbuatan yang telah menyakiti diri Anda. Bayangkan, saat ini Anda berada pada tahun 1946 setelah kemerdekaan Indonesia. Anda saat ini akan memasuki sebuah hutan belantara yang dipenuhi oleh binatang-binatang buas yang siap menerkam diri Anda. Anda memperhatikan di sekeliling pepohonan yang rindang ini. Sontak saja, Anda pun teringat kata sang kakek, bahwa di dalam hutan ini terdapat seekor harimau yang suka makan manusia. Konon katanya, harimau ini telah menyantap lebih dari 1000 tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Katanya juga, harimau ini takkan memberi ampun pada musuh-musuhnya. Ia akan mencabik-cabik tubuh mangsanya sampai si tubuh mangsa itu habis dilahap oleh si harimau. Anda pun saat ini ketakutan, tapi apa boleh buat? Jika Anda tak memasuki hutan ini, Anda tak akan makan hari ini, karena persediaan makanan telah habis dilahap oleh keluarga Anda. Anda pun memutuskan untuk memasuki hutan ini lebih dalam. Anda melewati banyak semak-semak, dan sontak saja Anda pun bertemu dengan si raja hutan. Anda saat ini saling tatap menatap pada hewan tersebut. Anda pun mendingin dan tidak bisa bergerak, seolah-olah mata harimau tersebut menonaktifkan gerak tubuh Anda. Kurang dari 1 detik, leher Anda pun diterkam oleh harimau itu, dan Anda pun mati. Pertanyaannya, kenapa Anda takut pada harimau itu? Apakah karena tubuhnya, taringnya, kuku kakinya, atau sifat pembunuhnya? Tentu saja Anda takut pada harimau itu karena harimau itu takkan segan-segan untuk menyakiti diri Anda. Coba kita ubah hewan dan cerita tadi menjadi kebalikan. Hewan harimau kita balik menjadi kelinci, dan cerita harimau yang bengis tadi kita balik menjadi kisah kelinci yang penuh dengan keharmonisan. Jadi konon katanya, harimau tadi telah memangsa lebih dari 100 tentara Jepang menjadi seekor kelinci cerdas yang menunjuki jalan keluar hutan bagi tentara Jepang. Konon katanya juga, harimau tadi takkan memberi ampun pada musuh-musuhnya menjadi kelinci penuh kasih sayang yang lembut pada manusia. Jika Anda bertemu kelinci ini, apa yang akan Anda rasakan? Kemungkinan besar Anda akan kegirangan bahwa kelinci yang diceritakan oleh kakek Anda benar-benar nyata adanya. Oke, mari kita ke pembahasan awal. Stop jadi pemaaf, balaskan dendam dari setiap perbuatan yang telah menyakiti diri Anda. Ketika Anda menjadi terlalu pemaaf, maka jangan heran diri Anda akan cenderung diremehkan, dan Anda pun tidak dianggap sebagai ancaman bagi musuh-musuh Anda. Kenapa Anda tadi bisa takut pada harimau tersebut? Karena harimau itu penuh dengan ancaman. Ia takkan segan-segan untuk menghabisi setiap musuhnya dan tidak memiliki belas kasih terhadap musuh-musuhnya. Anda harus membalaskan setiap perbuatan bejat dari orang lain, seperti tidak membayar hutang Anda dengan nominal yang sangat besar, mencuri benda berharga Anda, menghabisi nyawa keluarga Anda, atau apapun bentuk kejahatan dari tindakan yang sangat bejat. Namun perlu Anda ingat, kejahatan-kejahatan ini tidak perlu Anda balas dengan menggunakan tangan Anda, karena Anda cukup melaporkan dirinya ke pihak berwajib. Karena negara ini adalah negara hukum, sudah tentu Anda akan tambah rugi jika menghadapi orang-orang bejat seperti ini. Lalu, tindakan kejahatan seperti apa yang harus saya balaskan kepada musuh saya? Harus Anda ingat satu hukum ini, balaslah kejahatan orang dengan balasan yang setimpal. Jika Anda memaafkan, maka itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Tapi, ada beberapa hal yang tak perlu Anda maafkan. Misal, ia sudah seringkali mengkhianati diri Anda, maka Anda harus membalas dengan berkhianat kepada dirinya. Tapi, Anda jangan menambah korban baru. Misalnya, pacar Anda menyelingkuhi diri Anda, namun Anda pun membalas kebejatan pacar Anda dengan berselingkuh ke wanita lain agar pacar Anda tadi dapat merasakan sakit yang Anda rasakan. Maka hal itu sangat-sangatlah salah. Kenapa? Karena Anda telah menjadi sama bejatnya seperti pacar Anda tadi. Cukup Anda menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kaya, lebih rapi secara penampilan, dan lebih pintar dari diri Anda sebelumnya. Dengan itu Anda pun akan menjadi pribadi yang lebih baik. Sudah tentu ia akan menyesal karena ia telah menyia-nyiakan diri Anda. Bayangkan betapa menderitanya ia bersama pasangan yang bodoh itu jika selingkuhannya tahu kalau kalian itu sudah punya hubungan sebelumnya. Jika tidak, maka ia pun termasuk korban dari kebejatan pacar Anda. Saya akan berikan satu contoh konkret yang sangat mudah untuk Anda aplikasikan. Jika teman Anda sering mengingkari janjinya terhadap diri Anda, maka Anda pun harus melakukan hal yang sama terhadap teman Anda. Anda harus mengingkari setiap janji Anda terhadap dirinya, biar ia tahu kalau Anda tidak akan diam jika diri Anda disakiti. Terkadang nasihat kepada manusia bangsat seperti itu tidak akan menuaikan hasil apapun. Ia akan memberikan berjuta-juta kebohongan demi menutupi kesalahan yang telah ia perbuat. Harus Anda ingat, ada beberapa hal yang tak perlu Anda balas, seperti hinaan kecil terhadap diri Anda, merendahkan diri Anda, dan hal-hal kecil yang tidak menyakiti diri Anda. Bagaimana cara saya membalas dendam yang saya miliki?
Namun hati besar saya ini rasanya sangat tidak tega untuk membalas setiap perbuatan dari si bangsat itu. Caranya sangat simpel, bahkan cara ini sangat jarang sekali diajarkan oleh orang-orang yang berilmu. Tapi sebelum itu, saya minta kepada Anda untuk tidak langsung membalaskan dendam yang Anda miliki. Anda harus mencari tahu dulu kebenarannya. Misal ia mengingkari janji bertemu dengan Anda, maka Anda harus bertanya kepadanya, apa yang membuatmu mengingkari janji yang telah kita buat? Terus Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri, dan berpikirlah secara objektif untuk mencari jawaban. Apakah ia bersalah? Dan apakah perbuatannya itu layak untuk aku balas atau tidak? Jika Anda kesulitan untuk berpikir secara objektif, Anda bisa bertanya kepada orang yang berilmu dan sangat-sangat mampu untuk berpikir secara objektif. Dengan itu Anda lebih mudah untuk memutuskan apakah ia layak untuk dibalas atau dijauhi. Oke, kita kembali ke caranya. Cara ini saya ambil dari buku Strategi Pengecut Sun Tzu, karya dari Stanley Bing. Program 5 langkah untuk memproduksi kemarahan. Pertama, perenungan. Anda renungi setiap kejahatan yang ia perbuat dari diri Anda, dan Anda ingat-ingat kejadian tak mengenakan tersebut. Perenungan ini bisa Anda lakukan ketika Anda dalam keadaan bangun tidur atau sebelum tidur. Intinya pada tahap gelombang alfa. Kedua, peresapan. Setelah Anda merenungi setiap kejahatan yang telah ia perbuat terhadap diri Anda, maka saatnya Anda melakukan peresapan. Anda hayati dan rasakan emosi Anda memuncak setelah Anda melakukan peresapan ini, sampai-sampai Anda ingin melampiaskan kemarahan ini. Perlu Anda ingat bahwa peresapan ini akan mengakibatkan Anda berperilaku secara impulsif, sehingga Anda pun bertindak secara bodoh. Anda cuma meresapkan emosi ini saja. Setelah itu lakukan pengendalian yang lebih baik. Ketiga, kejengkelan. Anda harus jengkel pada orang yang telah menyakiti diri Anda. Tak perlu Anda tunjukkan secara terang-terangan kejengkelan Anda supaya rencana Anda berjalan dengan lancar. Keempat, perencanaan. Anda harus merencanakan pembalasan Anda. Tidak perlu buru-buru. Minggu depan pun jadi, bulan depan pun juga jadi, 1 tahun pun juga jadi, dan sampai berikutnya. Jika emosi Anda menurun dan ada rasa ingin mengampuni, coba Anda pikir-pikir lagi, apakah pembalasan ini pantas untuk dilakukan atau tidak. Jika pantas, maka Anda perlu mengulang cara 1-3 tadi untuk menyuburkan tanaman dendam Anda tadi. Kelima, pelumatan, penendangan, dan penghancuran. Sekarang saatnya untuk Anda balaskan. Jika Anda di tengah-tengah pertempuran ada rasa tidak tega pada diri Anda harus ingat dengan kata-kata ini. Jika ia saja tega melakukan itu, kenapa Anda tidak? Terima kasih dan jangan lupa follow akun ini.